Padahal udah tinggal selangkah lagi mas, kita kehilangan Sakti. Akhirnya satu masalah besar itu selesai juga. Nama Adila kembali bersih setelah tuduhan selingkuh yang sempat menjatuhkan harga dirinya terbukti tidak benar. Video fitnah yang dulu beredar luas kini justru jadi bumerang bagi pihak yang menyebarkannya. Perlahan tapi pasti, fakta terungkap. Orang-orang yang sempat memandang Adila dengan tatapan sinis mulai sadar kalau mereka terlalu cepat menghakimi. Pak Cahyadi jadi orang yang paling kena mental. Selama ini dia begitu yakin Adila bersalah. Dia bahkan sempat mempermalukan Adila di kantor tanpa memberi ruang pembelaan. Sekarang, ketika kebenaran berdiri di depan mata, rasa malu itu tak bisa disembunyikan. Wajahnya kaku, sikapnya berubah canggung. Mentalnya kena, bukan karena dimarahi siapapun, tapi karena egonya runtuh oleh fakta. Di sisi lain, Adila justru terlihat semakin tegas. Ia tidak lagi terlihat rapuh seperti saat pertama kali difitnah. Ada ketenangan yang berbeda dalam dirinya. Ia mampu berdiri sejajar, menatap persoalan tanpa takut. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa diinjak seenaknya. Sikapnya yang lugas dan tenang membuat Pak Cahyadi semakin merasa kecil. Setelah badai itu sedikit mereda, Adila dan Trian akhirnya bisa bernapas lebih lega. Meski belum sepenuhnya aman, setidaknya satu beban sudah terangkat. Mereka memutuskan makan malam bersama untuk merayakan kemenangan kecil itu. Namun situasinya belum memungkinkan untuk terang-terangan. Publik masih mengira mereka sudah berpisah. Jadi makan malam pun dilakukan dengan strategi. Mereka duduk di meja berbeda, saling curi pandang, saling kirim kode lewat tatapan. Rasanya seperti kembali ke masa pendekatan, penuh rahasia dan deg-degan. Trian sesekali memastikan keadaan sekitar aman, sementara Adila mencoba bersikap biasa saja. Tapi ternyata dunia memang sempit. Di restoran yang sama, Naura dan Rama juga sedang makan malam. Adila dan Trian langsung panik. Jantung serasa melonjak. Kalau sampai ketahuan mereka masih bersama, bisa jadi gosip baru lagi. Mereka buru-buru menyusun rencana dadakan. Cari alasan, atur ekspresi, pura-pura tidak saling kenal terlalu dekat. Situasi yang tadinya santai berubah tegang dalam hitungan detik. Malam itu benar-benar menguji kemampuan akting mereka. Berpindah ke sisi lain, Budini sedang menghadapi masalah yang tak kalah berat. Kabar tentang Lucy yang pernah dipenjara akhirnya tersebar ke lingkungan rumah. Tetangga mulai berbisik-bisik, pandangan mereka berubah. Budini yang selama ini membanggakan keponakannya kini merasa terpukul. Rasa malu menyelimuti dirinya. Ia tidak menyangka masa lalu yang disembunyikan rapat-rapat akhirnya terbongkar juga. Lucy yang dulu begitu percaya diri, kini harus menelan kenyataan pahit. Fitnah yang ia sebarkan pada Adila justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Ini seperti hukum sebab akibat yang tak bisa dihindari. Pelajaran keras tentang bagaimana kebohongan dan iri hati bisa menghancurkan reputasi sendiri. Sementara itu, keadaan semakin genting di tempat lain. Wira yang selama ini menjadi saksi kunci dalam kasus penggelapan dana perusahaan tiba-tiba berada dalam kondisi kritis. Padahal tinggal selangkah lagi, Trian hampir mendapatkan pengakuan penting tentang siapa dalang di balik penggelapan dana Nirwana. Harapan itu seperti runtuh dalam sekejap. Jika Wira tak bisa bersaksi, maka perjuangan mereka bisa kembali ke titik awal. Trian merasa kehilangan pegangan. Semua usaha yang sudah dirancang dengan hati-hati terancam sia-sia. Namun sebelum kondisinya memburuk, Wira sempat meninggalkan sesuatu. Sebuah dompet dan amplop yang disimpan rapi. Titis yang mengetahui hal itu langsung mencoba membukanya. Barangkali ada petunjuk penting di dalamnya. Tangannya sedikit gemetar saat membaca isi amplop tersebut. Dokumen dan beberapa catatan di dalamnya terlihat serius, seperti sengaja disiapkan untuk situasi darurat. Titis tidak ingin gegabah. Ia mempelajari setiap detail dengan teliti. Nama-nama yang tercantum, angka-angka transaksi, dan beberapa kode misterius mulai ia susun dalam pikirannya. Ada kemungkinan besar ini bisa menjadi bukti kuat pengganti kesaksian Wira. Tapi semuanya harus dipastikan lebih dulu agar tidak menjadi celah bagi lawan. Di tempat berbeda, Nathan juga mulai bergerak. Ia tidak tinggal diam melihat perkembangan situasi. Nathan menyelidiki siapa saja yang membantu Trian dan Adila membongkar kasus ini. Nama Muti dan Bimo sudah ia ketahui. Tapi ia yakin ada orang lain di balik layar yang lebih berpengaruh. Ia menyusun potongan-potongan informasi, mencoba membaca pola. Siapa yang memberi akses data?
Siapa yang membocorkan informasi internal? Siapa yang bermain dua sisi? Nathan sadar bahwa jika ia tidak segera menemukan dalangnya, posisinya bisa terancam. Permainan semakin rumit. Satu masalah memang sudah selesai, tapi ternyata itu hanya membuka pintu ke konflik yang lebih besar. Adila dan Trian mungkin bisa tersenyum malam itu, meski dengan penuh kehati-hatian. Namun di balik itu, badai baru sedang bersiap datang. Kebenaran memang mulai terkuak, tapi setiap langkah menuju ke sana selalu ada harga yang harus dibayar. Kini yang jadi pertanyaan, apakah amplop peninggalan Wira cukup kuat untuk menjatuhkan dalang sebenarnya? Dan siapakah sosok yang diam-diam membantu Trian dari balik bayangan? Semua masih menjadi teka-teki yang perlahan akan terungkap.